Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi thalabil ilmi wa ta'limi. Bab yang pertama dari kitab Fathul Qaribul Mujib, yaitu at-targhib, menggemarkan, fi thalabil ilmi, pada menuntut ilmu, wa ta'limihi, dan mengajarkan ilmu, wa ma jaa fi fadlil ilmi, dan sesuatu yang mendatang pada keutamaan ilmu, wal alimi, keutamaan orang alim, wal muta'allimi, dan keutamaan orang yang menuntut ilmu, keutamaan orang yang belajar ilmu. Walaupun kada alim, ada sampai jadi alim, ada juga keutamaannya di sisi Allah. Ada gampang-gampang, jadi masalah ilmu itu nama ajarnya dapat keutamaan, nang belajarnya dapat keutamaan, nang mendengarnya pun dapat keutamaan dari Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu, telah bersaksi Allah, annahu, bahwasanya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Jadi yang bersaksi tentang ketuhanan Allah itu pertama Allah seorang, zatnya. Yang kedua, wal malaikatu, malaikat-malaikat bersaksi juga, menyaksikan juga bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Namun malaikat ini wajarnya punya dicipta, hanya punya akal. Jadi malaikat ini mulai dicipta sudah ma'rifatnya lawan Tuhan. Malaikat ini ibadah itu seperti nafas. Ibadah bagi malaikat itu seperti nafas bagi manusia. Jadi malaikatnya hanya beribadat di dalam Allah Ta'ala. Jadi wajar malaikat itu menyaksikan keesaan Allah, karena memang malaikat itu hanya untuk taat dan beribadah kepada Allah. Wa ulul ilmi, yang ketiga, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang punya ilmu, qa'iman bil qisti, yang melaksanakan dengan adil. Nah, di sini ujar ahli tafsir, coba kita lihat bagaimana Allah mengurutkan tentang kesaksian keesaan zatnya. Itu yang pertama Allah seorang menjadi saksi, yang kedua malaikat, yang ketiga orang-orang berilmu. Jadi ibarat urutan tuh ranking 3 mulia benar. Kalau tuh orang berilmu tuh ranking 3 urutannya Allah nomor 1, malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Jadi kalau orang itu diberi Allah taufik hidayah sehingga ia kawal menuntut ilmu, kawal hadir ke majelis ilmu, itu orang-orang pilihan saja, orang-orang pilihan, orang-orang yang memang dikehendaki Allah kebaikan, orang-orang yang disayang oleh Allah. Dan ini sudah pilihannya di masa azali. Kita ini apa yang kita jalani di dunia ini sudah takdir Tuhan di masa azali sudah. Kita kalau kumpul malam ini di
di tempat ini sama-sama untuk berzikir, bersalawat kepada baginda Nabi. Itu sudah takdir Tuhan di masa azali. Pilihan Tuhan sudah ditanya di masa azali sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan alam semesta. Allah sudah punya sifat iradat, yang mana dengan sifat iradatnya itulah dia menghendaki segala apapun yang terjadi di alam dunia ini. Jadi sudah takdirnya di masa azali, sudah kehendaknya ini. Nah, kita kau berkumpul ini. Maka berpikir mengenai itu, kita tambah cinta lawan Tuhan, tambah rindu lawan Tuhan, tambah rajin untuk taat lawan Tuhan. Karena buah daripada pemikiran semacam itu mahabbah, cinta lawan Tuhan. Karena Allah itu sayang sekali lawan kita. Sebelum kita cinta lawan Tuhan, ternyata Allah terlebih dahulu cinta lawan kita. Ini alamnya belum ada, alam semesta belum ada. Allah sudah sayang lawan kita, sudah cinta lawan kita. Apanya? Buktinya. Apa buktinya? Kita dipilih Allah termasuk orang yang beriman, kita dipilih Allah termasuk bagian dari umat Rasulullah, kita dipilih Allah termasuk orang yang taat lawan sidin. Saat ini sudah takdir di masa azali ini. Kita syukuri benar, karena itu keimanan lawan Allah dan kita termasuk bagian daripada umat Rasulullah itu sesuatu yang sangat dianjurkan untuk kita syukuri. Ujar Guru Mu'adz Martabura, Sidin dapat amalan daripada Guru Salman Bujar, Sidin dapat amalan dari Guru Salman Mulia yang merupakan pajulakan daripada Guru Sakumpul, yang mana dalam manaqibnya Guru Salman itu meninggal ketika sujud haratan sembahyang waktu sholat subuh. Waktu sembahyang subuh haratan sujud, Sidin keluar roh dari jasad. Nyamannya orang meninggal haratan sujud, haratan sembahyang. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba lawan Tuhan ketika dia sujud. Guru Salman itu Sidin meninggal dalam keadaan sujud, dan Sidin mamasani lawan murid Sidin yang dekat lawan Sidin selain Guru Sakumpul, yaitu Guru Mu'adz. Guru Mu'adz itu yang sekarang melajari anak Guru Sakumpul, karena ada wasiat dari Guru Sakumpul. Jadi Amin Badali, Habib Badali itu Guru Mu'adz itu melajari. Umur Sidin sudah 80 tahun lebih. Nah, jadi amalan Sidin apa? Nang negeri Guru Salman nih. Di Sidin bila habis bangun guring, nang sudah bila kita dibangun guring, bila kita dibangun guring, bangun baca doa dari Nabi, Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Ingatakan untuk bersyukur 4 perkara. Yang pertama, suarakan Alhamdulillah, aku dijadikan Allah orang beriman. Ini segala syukur. Syukur kita dipilih Tuhan menjadi orang yang beriman. Saya kira iman itu jangan lepas, iman itu jangan dicabut Tuhan, iman itu kadang diambil Tuhan. Saat ini kita beriman, tapi kadang ada jaminan dari Tuhan, iman itu akan selalu ada bersama kita. Kadang ada jaminan, amun kadang disyukuri, amun kita syukuri, saban bangun guring kita bersyukur
dipilih Tuhan termasuk hambanya yang beriman, ini kehendak Tuhan, ini pilihan Tuhan, ini anugerah Tuhan, kita syukuri. Alhamdulillah, aku dijadikan Tuhan sebagai hambanya yang beriman. Maka bila syukur nang kayak harus ada akan diambil Tuhan iman yang ada di hati. Ada akan diambil Tuhan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Iman itu turun naik. Bila iman kita bernaik, bertambah, semangat kita dalam beramal beribadah. Tapi bila iman kita menurun, maka mengulir beramal beribadah ini mengulir kita, mengulir. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ngatakan di beginian ini juga, suara akan dimuntung sampai ke hati. Soal dimuntung bersuara sampai ke hati resapi. Ucapakan alhamdulillah, aku dijadikan Allah bagian dari umat Rasulullah. Alhamdulillah, aku dipilih Allah termasuk umatnya Rasulullah. Rasulullah itu makhluk yang paling disayang Tuhan, makhluk yang paling dicintai Tuhan. Maka kita umat beliau menjadi umat yang paling dicintai Allah dari umat-umat Nabi lain. Kita umat Rasulullah menjadi umat yang paling disayangi Allah melebihi umat-umat Nabi lain. Kita umat Rasulullah menjadi umat yang paling diperhatikan Allah melebihi umat-umat Nabi lain. Sampai-sampai ada seorang ulama besar, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, menyusun kitab namanya Khasa'isu Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitabnya itu, andal pada ini, khusus membahas keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah. Mulai awal sampai akhir kitab itu hanya membahas tentang keistimewaan umatnya Rasulullah. Saya kira kita bersyukur bahwa kita ini dipilih Tuhan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kitab itu pun kita baca saban malam Ahad. Jadi malam Ahad itu kita membaca, ada 2 kitab yang kita baca habis Isya itu, yaitu pertama Taqriratus Sajidah, itu membahas masalah fikih. Kemudian kitab kedua Khasa'isu Ummatil Muhammadiyah. Jadi malam Ahad itu habis maghrib sudah kita baca Ratibul Haddad, kemudian sholat hajat, baca sajidah dan kabar Isya. Jadi habis Isya itu pelajaran kitab hati lagi, karena Ratibul Haddadnya sudah kita baca. Saya kira waktu lebih panjang, waktu lebih banyak untuk fokus ke ta'lim, menuntut ilmu. Jadi malam Ahad itu fikih, dan kita bicarakan tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah. Jadi kita bersyukur jadi umat Rasulullah, bersyukur benar kita, bersyukur benar. Nang nyata aja jadi umat Rasulullah nih. Ujar Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Barataan umatku itu masuk surga. Barataan umatku itu masuk surga. Karena bila orang itu orang baik, orang saleh, orang wali,
Mereka bukan hanya masuk surga dengan diri mereka, tapi bisa membawai murid-murid mereka, pecinta-pecinta mereka. Itu umat Rasulullah. Bila umat Rasulullah ini orang jahat, orang banyak maksiat, asal mereka itu bagian daripada umat Rasulullah, Rasulullah sudah mengatakan, syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku bagi ahli kabair, orang-orang yang punya dosa besar dari umatku. Ini kehebatan umat Rasulullah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, banyak umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang kada mau, enggan apa? Enggan. Ada hendak masuk surga, ada hendak jadi umatnya Rasulullah. Ya Pak, ada hendak jadi umat Rasulullah, mengaku umat Rasulullah, hendak dapat syafaatnya Rasulullah, tapi selama di dunia menyakiti umat Rasulullah, menipu umat Rasulullah. Itu orang-orang yang menyakiti umat Rasulullah, orang-orang yang menipu umat Rasulullah, orang-orang yang menghina umat Rasulullah, sama dengan menyakiti Rasulullah, menipu Rasulullah, menghina Rasulullah. Karena Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum, menyusahkan atas beliau sesuatu yang menyusahkan kalian. Apa-apa yang menyusahkan kita umat Rasulullah, Rasulullah yang merasakan kesusahan itu. Sampai-sampai Sidin bersabda, man ghasyana falaysa minna, siapa menipu kami itu siapa? Siapa yang wani menipu Rasulullah? Siapa yang wani menipu Rasulullah? Ada waninya, tapi dia Nabi, man ghasyana, siapa menipu kami di sini adalah Rasulullah dan umat Sidin. Rasulullah dan umat Sidin. Maka Rasulullah mengisyaratkan seakan-akan Sidin itu menyatu dengan umat Sidin berataan, satu kesatuan yang kada terpisahkan. Bila kita menipu, menyakiti umat Rasulullah, sama menyakiti Rasulullah, karena Rasulullah dengan umat beliau adalah satu kesatuan yang kada terpisahkan. Man ghasyana, siapa menipu kami, falaysa minna, bukan bagian dari kami. Berarti orang itu enggan jadi umatnya Rasulullah. Asal kita ini meninggal diakui bagian daripada umat Rasulullah, masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Karena itu kita syukuri, sahabat bangun kita syukuri, alhamdulillah aku dijadikan Allah bagian daripada umatnya Rasulullah. Disyukuri itu. Yang ketiga, alhamdulillah rizkiku dari Allah. Alhamdulillah rajakiku dari Allah. Saya kira hati tangan, saya kira jangan menuhanakan dunia, jangan menyasar dunia deh. Yakini rezeki dari Allah. Perkara kita berusaha, ya kita berusaha, tapi hati sudah berandak berdahulu bangun guring, rezeki datang dari Allah. Usaha cuma sabar. Nang mendatangkan rezeki Allah, nang mendatangkan rezeki Allah, bukan usaha. Yakinin itu. Imam Abu Yazid Bastami, beliau kedatangan seseorang yang dulunya pekerjaan orang itu nabas, tukang bongkar kuburan. Jadi si nabas ini bila ada orang mati, malam itu bongkarnya tuh, diambilnya kain kafan itu, dijualnya tuh. Bari kain kafan larang, karena bari itu berulah pakai tangan dan pakai pabrik mesin kayu waya ini. Jadi kain kafan itu gak harga benar. Kada payung diparingin jual berapa ya payu aja. Jadi nabas ini
membongkar kuburan, ambil kain kapan, karena jualnya tidak ada orang yang meninggal. Jadi si Nabas ini diberi Allah hidayah untuk tobat. Datang ia ke Abu Yazid Bastami. Hendak tobat, minta lagi kayak apa tobat, nang bujur kayak apa tobat nang diterima. Nah, sesudah Abu Yazid menjelaskan tentang apa tobat, apa syarat-syarat tobat. Nah, sesudah itu jadi Imam Abu Yazid Bastami, aku hendak bertakon ikam ni manggawi Nabas ni banyakkah sudah naik bongkar kuburan. Ujar si Nabas ni, ulun ni selama manggawi gawi nang kada baik ni nih, ulun sudah membongkar kuburan itu kurang lebih 1000 kuburan. 1000 kuburan sudah dibongkar. Lalu jadi Imam Abu Yazid Bastami, kenapa habar ipana ikam tamui nang 1000 kuburan yang ikam bongkar itu kayak apa juga? Kisahnya ada juga ibarat tetamu nang mayat berdiri misalnya, atau apa keanehan-keanehan. Ujar si Nabas, 1000 kuburan yang ulun bongkar itu tuan guruai 999 kuburan itu begitu malam harinya ulun bongkar sudah membelakangi kiblat. Padahal waktu nang siang hari pada dihadapakan ke kiblat. Begitu malam harinya dibongkar si Nabas itu membelakangi kiblat. Artinya itu tanda orang itu matinya su'ul khatimah. Maka ujar Imam Abu Yazid Bastami, sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Allah maha benar, Rasulullah maha benar juga. Ketahuilah wahai Nabas, kebanyakan mereka itu matinya dicabut iman dahulu karena mereka ragu-ragu tentang rezeki dari Allah Ta'ala. Kebanyakan nama ulah kita nih lepas iman, ragu-ragu, kada yakin bahwa rezeki datang dari Allah. Karena itu penting benar kita nih begitu bangun guring, kita suarakan di mulut, kita resapi di hati, kita yakini, kita etikatkan itu bahwa rezekiku dari Allah. Alhamdulillah rezekiku dari Allah. Berkah kita berusaha, sabar. Bukan artinya etikat kita bahwa rezeki datang dari Allah itu maulah kita hampir berusaha kada. Usaha nang bagi nang berusaha, nang dianjak Tuhan di makam usaha tetap berusaha. Tapi apa buahnya dari keimanan bahwa rezeki itu datang dari Allah? Ini ada lagi, artinya terlalu menyasahi dunia, ibarat hari ini kurang payu, ya artinya sudah tanam. Kosa inilah rezekiku yang sudah ditetapkan Allah, tanam hatinya. Ibarat kurang toh nang dihiga seorang toko payu, kada cagaran hasad, kada cagaran dengki, karena ini sudah meyakini rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Nyaman kita bila sudah beli sukanan kayak itu tuh nah. Alhamdulillah rezekiku dari Allah. Nah, nang keempat, alhamdulillah aib-aibku ditutupi Allah. Alhamdulillah aib-aibku ditutupi Allah. Jadi kita ini bertambah cinta lawan Allah, bertambah sayang lawan Allah. Karena ternyata apa-apa yang ada pada kita ini itu nampak Allah yang maha sattar, maha menutupi aib-aib hambanya.
Kenapa orang katujuh lawan kita? Karena Allah nang menutupi keaiban kita. Jadi nang ilok tu Allah, nang sempurna tu Allah, bukan kita. Kita ni Allah nang menutupi aib kita ni. Ini muha kita nih. Kenapa orang lain bungas baik? Karena kulimbit kalau kulimbit itu tuh takutnya kan sedikit keluar darah itu najis, keluar nanah itu najis. Kada Allah lah yang menutupi aib kita, kada Allah yang menutupi kekurangan kita. Jadi nang bungas itu Allah, nang sempurna itu Allah. Orang tuh bungas benar, muhanya dilihat bungas. Napa salah satunya napa nih? Karena nih bertulis kaning kalau, nah tulis matanya kena. Bertulis tangannya betul nih, coba berlarap, bungas lagi, ayo, bungas kayak apa aja, larap, tulis tangannya, ayo hantu, ada bungas lagi, Allah Taala tuh kau sudah maha bungas tak, jadi nang dikatujui orang, nang didatangi orang, tuh Allah, nang maha bungas, maha elok. Maha menutupi aib hambanya. Ada kita ada. Mau seandainya aib kita ini dibuka Tuhan, mugahan orang pada kita, mugahan dah memperparah lagi lawan kita, ada lagi mendekat lawan kita. Jadi 4 macamnya itu, 4 macam itu sabar lawan uring. Insya Allah mati kena beriman husnul khatimah. Bukti nyata. Nang guru nang malajari ini itu guru sama ujang sidin meninggal haratan sujud ketika sembahyang subuh. Waqala ta'ala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mengangkat Allah akan orang-orang beriman dari kalian. Orang-orang beriman itu diangkat derajatnya oleh Allah daripada orang-orang yang ada beriman. Walladzina utul ilma, tapi Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu darajatin, beberapa derajat yang banyak. Artinya ujar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍah, Siddiq mengatakan bahwa Allah mengangkat orang-orang berilmu daripada orang-orang beriman biasa 500 derajat. 500 derajat. Kenapa 500 derajat? Banyak benar tuh. Anak kadang-kadang paham biar derajat itu sekira paham aja. Antara apa? Kepala desa lawan presiden berapa derajat paling balik. Kepala desa itu bawahan lurah. Lurah itu bawahan camat. Camat itu bawahan bupati, bupati bawahan gubernur, gubernur bawahan menteri dalam negeri, menteri dalam negeri bawahan presiden. Berapa derajat? Berapa derajat? 6 derajat saja antara kepala desa lawan presiden. Ini orang-orang beriman, Allah angkat derajatnya daripada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberi ilmu, Allah angkat derajat daripada orang-orang beriman biasa 500 derajat. Ini kisah. Dan hebatnya lagi, orang-orang berilmu itu, orang-orang alim lah, bukan hanya si dinang Allah angkat derajatnya, tapi orang-orang yang cinta, orang-orang yang membantu, orang-orang yang khidmat lawan sidin pun Allah angkat derajat. Allah angkat derajat. Dikisahkan ketika kiamat ada 3 orang nang hendak berdahuluan masuk surga. Yang pertama orang yang mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah nang syahid.
Dia berjihad di jalan Allah dan dia syahid. Hendak masuk surga dahulu. Ujar malaikat, kenapa engkau hendak dahulu masuk surga? Allah Ta'ala menjanjikan lawan orang mati syahid, aku ini berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, membela agama Allah sampai aku mati. Ujar malaikat, siapa nama habarakan itu sampai itu? Langsung Allah kah? Langsung Nabi kah? Ada Tuan Guru. Nah, di malaikat beradab ikam dengan Tuan Guru, ikam tahunan itu dari Tuan Guru, dari orang alim. Beradab ikam mulai itu pada dulu pada si Tuan Guru, terus alim. Istighfar, pada jadi sadar. Kemudian maju lagi siapa? Orang yang sugih pemurah, orang yang sugih pemurah. Nabi kan dulu dijanjikan sudah as-sakhi habibullah, orang yang pemurah itu kekasih Allah, pemurah itu kekasih Allah. Jadi Allah nak masuk surga. Jadi ujar malaikat, gimana ikan tahu orang yang pemurah itu kekasih Allah Ta'ala. Apalagi dikatakan as-sakha itu syajaratun. Sakha itu satu pohon yang akarnya itu di surga, cabang-cabangnya berjuluran ke bumi. Jadi siapa yang beringkot dengan sifat sakha itu, maka akan ditariknya untuk ke surganya Allah. Jadi siapa mau mendengarnya? Kamu langsung mendengar dari Nabi kita. Ada dari siapa? Jadi orang alim. Jadi dia malaikat kamu beradab dengan orang alim. Akhirnya yang terakhir si alim ini. Ujar malaikat yang mulai berdahuluan masuk surga. Ada lagi tak boleh? Yang dahulu karena orang yang syahid sudah mengakui bahwa mereka mengetahui fadilat syahid itu dari orang alim. Orang sugi pun menyadari, mereka sadar bahwa apa syahid, keutamaan sakha itu dari orang alim dia. Lalu dari orang alim, aku malaikat ada hendak berdahulu. Kenapa? Karena aku nina kawa membangun majlis, menyampaikan ilmu-ilmunya Rasulullah. Karena orang-orang suci, orang-orang berduit yang banyak membantu dia, maka aku mempersilahkan orang-orang yang suci dermawan itu untuk masuk surga berdahulu pada dia. Akhirnya apa? Dengan syafaatnya si alim, nah dulu masuk surga itu adalah sakha atau as-sakhi, al-ghaniyus sakhi, orang sugi dan pemurah. Kita raja kalau menahan bila orang sugi itu dia terlambat masuk surga 500 tahun pada orang fakir. Itu orang sugi yang jauh daripada orang alim. Bila orang sugi itu mendekat kepada orang alim, membantu orang alim, dengan syafaatnya si alim itu si sugi itu akan masuk surga lebih cepat dari yang lain. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Ada lagi kisah seseorang alim, dia dalam satu perjalanan apa imbai lawan orang fasik. Nah, di tengah jalan si alim ini kehabisan bekal. Maka si fasik ini membantu si alim itu bekalnya, artinya bekal si fasik ini dibagi dua dalam sehari. Karena memang perjalanan sulit toh, padang pasir yang dilalui, dari kadada warung, kadada tempat peninggalan, kadada. Bila kadada dibantu oleh si orang yang fasik ini, mati si alim di tengah perjalanan di gurun pasir. Akhirnya ringkas cerita, meninggal, artinya si alim meninggal pas meninggal. Berlalunya zaman, lalu dan beliau itu dipisahkan, terjadi kiamat. Di hari kiamat si fasik ini disirik oleh malaikat hendak ditimbaikan neraka, karena dosa-dosanya itu. Nah, begitu hendak ditimbaikan neraka, si fasik itu melihat ada iring-iringan yang kayak orang pengantin. Nah, berat, ada yang diusung, ada yang diarak di atas kursi, di atas singgasana, nah diusung di arah. Dilihat oleh si fasik, asapin nambah orang itu kan. Lalu akhirnya apa? Oh ya itu
Tuan guru nang suah seperjalanan nang dia kok waktu di dunia waktu hidup. Akhirnya si Basik ini mengiau berteriak-teriak memanggil si alim itu. Sayup-sayup si alim itu mendarat ada orang-orang berteriak, saya mana di arah surga sudah. Si Basiknya hendak disirik untuk menuju neraka. Itu jadi si alim kalau rombongan satu ada orang mengiau dia. Nah, begitu artinya satu rombongan nggak ada. Akhirnya di mana arah suara ketahuan, maka didatangkanlah si orang tadi menghadap si alim tadi. Lalu ujar si Basik pian dulu guru ulun. Ujar si alim nggak ingat tahu apa. Kenapa? Karena orang-orang neraka itu bungas kayak apa aja, bila hendak ditimbaikan neraka, awak heran kayak haram. Tadi menandu lagi, berubah jadi haram sudah awaknya tuh. Jadi ujar si Basik, kalau ini guru yang pernah membantu pian di perjalanan. Pian ingatlah pian waktu di perjalanan, pian kehabisan bekal. Apa itu ulun maka ulun membantu pian dengan bekal ada pada ulun, banyak bagi dua, makanan bagi berdua. Ujar si alim, bujur ngatir aku, cakap dia ikam berdua mati aku di tengah jalan. Nah lalu si alim jadi munajat lawan Tuhan, minta lawan Tuhan agar diizinkan memberikan syafaat kepada si Basik tadi yang telah membantuinya. Amun kada bantuan ini Tuhan naik lunah, kada kalau berdakwah mati ulun, kada kau berdakwah lagi. Nah lalu akhirnya syafaat si alim ini diterima oleh Allah Taala. Akhirnya apa? Dengan berkat syafaat si orang alim tadi, si Basik tadi masuk ke dalam surga, dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 500 derajat Allah tinggikan daripada sekedar orang-orang beriman. Kalau ada masalah kita di dunia nih, jangankan presiden, kita dekat lawan bupati, lawan gubernur aja nyaman. Apalagi lawan presiden nyaman benar. Ini dekat lawan orang yang dikasihi Allah, derajatnya 500 derajat lebih tinggi daripada orang beriman biasa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu hanya nak membantu nak makan, minum, apalagi yang ada orang mengganti orang alim bangun masjid, bangun majlis, bangun pesantren ya. Kayak apa kisah tuh? Allah Ta'ala jadi kita tahu belasannya itu. Walaupun kada banyak, kan sekadar makanan membagi baju, membagi wadai, bagi roti aja. Man bana masjidan kaqadri qabsi khairin banallahu lahu baitan bil jannah. Siapa membangun masjid sekadar sarang burung, Allah ulangkan istana di surga. Kayak apa aja sarang burung itu? Siapa sarang burung? Harus benar. Artinya kita membantu orang membangun masjid, membangun pesantren, membangun majelis taklim sekadar 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, kawan nukar sebiji bata, Allah ulangkan istana di surga. Itu maksudnya. Untung benar kalau kita nih diberi Allah taufik hidayah, ada kenal lawan guru. Kita punya guru, jangan dilepas selama guru itu mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul. Seandainya seorang murid itu berlepas daripada gurunya, niscaya Abu Bakar Siddiq itu orang yang pertama dan paling berhak untuk berlepas daripada gurunya, Sayyidina Muhammad SAW. Tapi sampai meninggal, Abu Bakar Siddiq kada pernah melepas dengan Rasulullah. Sampai meninggal, kada pernah melepas dengan Rasulullah. Wah, aku sudah alim, aku sudah bisa baca kitab, aku bisa sudah ceramah, aku bisa dakwah kemana-mana, sudah aku kada mengaji lagi. Salah itu, salah. Guru sekumpul itu sih habis mengaji ke guru bangil, diserahkan guru bangil ke guru Syekh Palak.
Guru Palak selesai menyerahkan pulang ke Said Amin Qutbi di Makkah. Said Amin Qutbi menyerahkan ke Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan menyerahkan pulang kepada Rasulullah. Arti guru Sohobun tetap mengaji terus sampai puncaknya Sidin langsung dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amun kita dari ini berlepas dari Quran ini. Siapa membimbing kita siapa? Datuk Kalampayan kan Rasulullah langsung. Aku Rasulullah langsung membimbing ujian. Mana sampai mengaji? Mun Rasulullah datang kayak dulu sama Umar di sini babil aja apa dapat Rasulullah mendapat itu orang langsung Rasulullah yang mengajari sudah menggaya kita ini sampai mengaji anu guru di rumah aja umur mahaya rugi kita juga rugi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Sampai mati mengaji, jangan ambil. Sampai mati menuntut ilmu, jangan ambil. Itu selamat juga manusia. Selamat. Kemudian waqala ta'ala